Puji Tuhan, kembali kita beribadah. Masih dalam waktu 40 hari Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Hampir setiap setahun sekali kita sering kali membaca ayat ini mengenai Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Selama ini yang kita pegang, Thomas itu seorang murid yang peragu, nggak percaya. Sehingga perlu suatu bukti nyata. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Selalu baru setiap kali kita mempelajarinya. Ya. Nah, di sini dalam perikop ini Yesus itu mengoreksi Thomas masalah ketidakpercayaannya. Namun sebetulnya ada sesuatu yang harus kita sadari. Kita sama-sama tahu bahwa kita sebagai orang percaya, kita juga termasuk orang kebanyakan, adalah mudah sekali kita melihat selumbar di mata orang lain. Tetapi balok di mata kita sendiri kita nggak melihat. Kita cenderung mengatakan Thomas itu seorang pendeta, seorang murid, seorang hamba Tuhan yang ragu-ragu, penuh dengan ketidakpercayaan. Memang betul, tetapi ada satu kelebihan yang kita seringkali tidak bisa melihat. Ya, kita sama-sama tahu Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Betul nggak Yesus juru selamat satu-satunya? Ada nggak juru selamat lain di luar Yesus? Nggak ada. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 6, dengan jelas dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dengan jelas dikatakan, di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan yang olehnya kita beroleh selamat.
Jadi Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Coba tanya sama orang Kristen. Saya tanya sama Anda juga semua. Percaya nggak? Percaya nggak kalau Yesus itu juru selamat? Pasti semua jawabnya percaya. Tetapi percaya kita dalam ukuran Yesus itu seringkali nggak tepat. Seperti di dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan, di akhir zaman nanti ada banyak orang-orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah melakukan mujizat dan sebagainya. Yesus bilang gimana? Enyahlah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kita merasa mengenal Yesus, tapi ternyata tidak. Begitu juga kita ini mengira kita ini percaya sama Yesus, tetapi menurut Yesus belum tentu. Oke ya. Nah, kita akan lanjutkan saja. Kita sudah beberapa waktu ini mempelajari masalah penampakan Yesus. Dan ternyata murid-murid Yesus yang langsung bersama-sama Yesus 12 itu pun kategorinya sudah tidak percaya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dikubur dan bangkit, apa yang terjadi? Ternyata mereka semua sedih, susah. Dan sewaktu Maria Magdalena mendapatkan melihat Yesus sudah bangkit, mereka tidak percaya. Waktu Kleopas dan temannya pergi ke Emmaus, mengatakan ketemu sama Yesus, mereka juga tidak percaya. Jadi kalau sekali ini kita baca Thomas tidak percaya, sebetulnya bukan cuma Thomas, semua juga sebenarnya tidak percaya. Yang kita percaya itu apa sih? Mereka itu percaya Yesus itu juru selamat. Dengan harapan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dalam Kisah Para Rasul 1, waktu Yesus mau naik ke sorga, murid-muridnya bertanya, Guru, Tuhan, kapan kau akan membebaskan bangsa kami, bangsa Israel? Kapan itu pemulihan? Jadi mereka percaya pada Yesus, juga mungkin kita, selama kita berharap akan terjadi mujizat. Saat kita sakit, kita percaya Yesus bisa menyembuhkan. Saat kita perlu berkat, kita percaya Yesus bisa menyembuhkan. Tapi begitu Yesusnya mati, sedih. Begitu Yesusnya bangkit, nggak percaya. Jadi dengan demikian, ternyata kepercayaan kita betul-betul meragukan. Hari ini kita akan belajar dari Thomas. Bagaimana sih sebetulnya yang percaya yang Tuhan Yesus inginkan itu? Ya, jadi kita pertama harus mengakui bahwa kepercayaan kita, percaya kita pada Yesus itu sebetulnya belum seperti apa yang Yesus inginkan. Seperti halnya kita merasa kenal Yesus. Tapi betulkah Yesus menilai kita mengenal Dia? Hari ini kita akan belajar percaya kita. Kalau kita benar-benar bisa seperti apa yang Yesus maksudkan, yaitu kita ini percaya kepada Dia, akan ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Tolong ya coba diperhatikan. Setelah kita baca berulang-ulang, ternyata menurut saya, apa yang saya tangkap dari firman Tuhan, Thomas itu memang gak percaya. Tapi dibandingkan murid-murid yang lain, dia jauh lebih bagus, jauh lebih indah. Dia punya prinsip. Dia itu tidak pernah berpura-pura. Dia bukan orang yang munafik. Berbeda dengan yang lain-lain. Mereka percaya Yesus. Tetapi begitu Yesus disalib, begitu dikubur, mereka sedih mengunci pintu. Mereka nggak percaya kata-kata Yesus bahwa setelah 3 hari Yesus akan bangkit. Waktu mereka bangkit, diberitakan oleh Maria Magdalena, Kleopas dan lain, mereka tidak percaya. Itukah percaya yang
Yesus kehendaki? Ternyata sama sekali tidak. Ya, jadi kita sudah sama-sama membaca Yesus menampakkan diri pada semua murid kecuali Thomas. Dan kemudian Thomas diberitahu, kami sudah melihat Tuhan. Thomas bilang apa? Di ayat yang ke-25 ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini bicara apa adanya. Jujur. Kalau yang lain, terus terang saja yang lain itu cuma munafik. Pura-pura percaya. Ini buktinya. Yesus pernah menampakkan diri tanpa Thomas. Dalam satu ruang terkunci. Mereka takut sama orang Yahudi. Kemudian Yesus menampakkan diri. Bahkan menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Mereka bersuka cita. Tapi setelah itu gimana? Mereka takut lagi. 8 hari kemudian, selama seminggu lebih, mereka tetap terus sembunyi. Apakah itu percaya? Padahal Yesus sudah menampakkan diri. Yesus sudah menampakkan diri pada mereka. Menunjukkan lubang paku di tangan dan di lambungnya. Mereka tetap tidak percaya. Mereka tetap takut. Mereka berbicara pada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Thomas dengan lantang mengatakan, aku tidak percaya. Sebelum mendapatkan bukti. Setidaknya Thomas punya prinsip. Dan bicara apa adanya. Coba kita lihat. Di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-5 ya. Kita akan lihat. Thomas itu kayak apa sih? Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 14, saya baca dari ayat yang pertama aja ya, supaya tahu perikopnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Murid-murid itu semua bingung. Yesus itu mau kemana? Nanti kalau sudah menjadi tempat, katanya kita tahu ke sana. Murid-murid tahu nggak jalan ke sana? Nggak tahu, tapi mereka diam aja. Malu mereka mengatakan tidak tahu. Cuma Thomas yang berani mengatakan. Perhatikan ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas itu, dia bilang, mau kemana? Yesus di mana? Menyediakan tempat di mana? Kami nggak tahu. Dia bicara dengan jujur. Apa? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sini? Jalan ke sini nggak tahu. Yang lain? Yang lain tahu? Sama juga nggak tahu. Cuma pura-pura tahu. Gengsi untuk mengatakan bahwa dia itu tidak tahu. Makanya Thomas, waktu Maria Magdalena memberitahu, Tuhan sudah bangkit. Dia nggak percaya. Seperti murid-murid lain nggak percaya. Kleopas bicara nggak percaya. Bahkan waktu teman-teman yang 11 murid itu juga bilang, dia tetap sekali-kali aku nggak percaya. Jadi di sini kita bisa melihat Thomas itu seorang yang gentle.
apa adanya. Tidak tahu bicara tidak tahu, bukan pura-pura tahu. Ya, ini adalah satu hal yang positif. Nah, sekarang ada satu lagi, Yohanes 11. Di dalam Yohanes 11, sewaktu Yesus diberitahu oleh Marta dan Maria mengenai Lazarus yang sakit. Kemudian Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi sampai akhirnya Lazarus mati. Dan akhirnya setelah tahu Lazarus mati, Yesus malah mau pergi ke sana. Coba kita lihat ya, Yohanes 11 langsung ayatnya langsung dari 15 supaya tahu ya. Dari ayat 14 ya, ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus mengajak murid-muridnya kembali ke tempat Lazarus. Padahal mereka sebelumnya mau dibunuh di sana. Semua takut. Tapi nggak berani ngomong. Yang berani ngomong siapa? Thomas. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus mau pergi ke tempat sana untuk mati. Ayo aku ikut. Karena cintanya kepada Yesus. Jadi kita di sini melihat bahwa Thomas itu ternyata seorang yang gentle dan terbukti di dalam Yohanes 20 yang tadi telah kita baca tadi, ternyata memang Yesus itu memang mencela Thomas ya. Coba kita ulangi, coba kita lihat ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Kenapa terkunci? Takut sama orang-orang Yahudi. Padahal Yesus sudah bangkit belum? Yesus sudah menampakkan diri belum? Sudah. Tapi kenapa mereka tetap takut? Karena mereka tidak percaya. Kalau memang Thomas memang bilang aku nggak percaya. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Yesus tahu Thomas itu seorang yang gentle. Dia membutuhkan bukti. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan, jadi Yesus itu tahu persis isi hati Thomas. Yesus tahu bahwa Thomas itu nggak percaya. Tapi Thomas itu jujur. Thomas itu bicara apa adanya. Memang dia tidak percaya. Yesus menghargai itu. Karena itu dikatakan, jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan, percayalah. Apa reaksi Thomas? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Luar biasa enggak? Seandainya 8 hari lalu Thomas ada di situ, cuma Thomas yang percaya. Yang lain tetap ragu-ragu, tetap kunci pintunya tetap terkunci. Dan kemudian muncullah kata-kata Yesus yang luar biasa. Bukan cuma untuk Thomas, tapi untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi Yesus mengatakan kata ini khusus kepada Thomas. Kata-kata yang luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya.
Waktu itu mereka nggak ngerti apa maksudnya. Tetapi Tuhan itu tahu bahwa kita nggak mengerti. Beberapa waktu kemudian, Yesus membuat mereka mengerti. Lewat siapa? Dari 11 rasul, jadi 12 setelah Yudas Iskariot diganti oleh Matias? Tidak. Tuhan tahu murid-muridnya nggak ngerti. Yang jujur itu cuma Thomas. Akhirnya dia menangkap Saulus menjadi siapa? Jadi rasul. Saulus, seorang yang mengejar-ngejar orang Kristen, jadi Paulus. Dan Paulus pada suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, semua yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, yang tidak timbul di hati, itu disediakan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu memberi pada kita bukan cuma sekedar yang kelihatan. Yang tidak kelihatan pun dia sediakan. Bukan sekedar yang kita lihat, kita dengar. Yang tak terdengar pun diberikan. Bahkan yang tidak timbul di hati pun Tuhan sediakan untuk orang yang mengasihi dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Hanya Thomas yang bisa meresponi firman Tuhan ini seperti ini. Luar biasa enggak? Memang dia apa adanya. Dia enggak tahu, bilang enggak tahu. Dia tahu, bilang tahu. Dia enggak percaya, bilang enggak percaya. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi kalau kita ini mau seperti itu, luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari Alkitab. Di dalam firman Tuhan, ada banyak tokoh-tokoh yang kita anggap negatif, tapi ternyata ada bisa kita pelajari. Thomas selama ini dianggap oleh gereja sebagai orang murid yang peragu. Padahal dia seorang murid yang luar biasa. Penuh dengan kelemahan, tapi dia jujur, tidak munafik. Ada satu lagi. Ada lagi seseorang tokoh di Alkitab yang seringkali dianggap negatif. Tapi Tuhan Yesus mengatakan pada dia juga satu kalimat yang luar biasa. Karena dia jujur apa adanya. Kira-kira siapa? Marta. Marta itu sama Maria. Kalau ditanya hebat mana Marta sama Maria? Semua orang, wah, Tuhan aja memuji Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Marta? Tidak. Bukannya dia tidak suka. Dia cinta Yesus. Dia mengasihi Yesus. Tetapi dia ingin memberikan cintanya, kasihnya kepada Yesus itu dengan apa yang ada pada dia. Kemampuannya dia mungkin masak. Kemampuannya dia itu menyediakan makanan. Waktu Yesus dan murid-muridnya datang ke rumahnya Maria dan Marta. Marta langsung belanja, langsung masak, langsung menyediakan makanan. Maria malah duduk di bawah kaki. Itu bagus. Dalam hal ini Yesus berfirman memang benar Maria. Tetapi jangan lupa Marta pun memiliki kelebihan yang luar biasa. Cintanya pada Yesus. Dia mungkin bisanya belanja dan masak. Dia melakukan itu dengan maksimal. Buktinya di dalam Yohanes 11. Yuk kita lihat lagi yang tadi ya. Tapi ayat sebelumnya. Yohanes 11. Setelah Yesus akhirnya datang. Setelah Yesus akhirnya. Tadi kan Thomas bilang, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Dia sangat cepat
reaksinya, ya. Yesus datang, dia langsung mendapatkan, ya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah, merajuk. Ya, Maria itu memang orangnya baik, tapi dia sebetulnya jengkel enggak? Yesus dipanggil suruh datang enggak datang? Iya, pasti jengkel. Pasti jengkel. Kalau Anda misalnya ya, anak Anda sakit. Nelpon dokter tolong dong anak saya, tak bayar wes. Tapi dokternya enggak datang-datang. Jengkel enggak? Jengkel, apalagi anaknya mati. Nah, Lazarus kan mati. Ini Marta tuh Marta sama Maria jengkel sama-sama. Tapi Marta langsung datang. Maria mungkin merajuk. Mungkin begitu ya. Walaupun nanti kata-katanya positif. Nah, terus ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia jengkel, dia katakan apa adanya. Jujur, Tuhan Yesus suka dengan orang seperti itu. Tuhan Yesus tidak suka dengan orang munafik. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta. Tapi dia percaya. Dia percaya, tapi dia jengkel. Jujur saudara pernah jengkel sama Yesus enggak? Saudara minta sesuatu Tuhan enggak balas, enggak jawab, pernah enggak? Jengkel enggak? Sebetulnya jengkel, tapi pura-pura ada kemunafikan. Yesus suka dengan kejentelan Thomas, juga sifat Marta, ya. Apa kata Yesus? Yesusnya marah? Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Dia sangat memahami, sangat mengerti. Ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta bilang apa? Kata Marta kepadanya, aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Karena dia punya kepercayaan. Nanti orang mati semua bangkit. Iya, aku tahu nanti bangkit. Tapi lihat nih sekarang, buktinya mati. Yesus marah enggak? Enggak. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, percaya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Percaya yang luar biasa. Tuhan katakan kepada siapa? Marta. Tuhan katakan kepada siapa? Thomas. Seorang yang gentle, seorang yang jujur, tidak munafik, apa adanya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, bisa nggak kita belajar dari Marta dan Thomas? Bukan berarti kita tidak, semua punya kelebihan. Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, semua punya kelebihan masing-masing. Tapi dalam hal ini bisa nggak kita belajar seperti Thomas dan Marta? Walaupun dianggap oleh umum, oleh orang banyak, mereka itu orang yang tidak punya iman katanya, peragu dan sebagainya. Tapi ternyata ada sesuatu di dalam diri mereka yang Yesus sangat suka. Ya, jadi kalau kita mau jujur, ayo kita koreksi diri kita. Sudahkah percaya kita itu percaya yang benar? Atau kan jangan-jangan seperti murid-murid yang lain, percaya tapi nggak berani ngomong, gengsi, nggak ngerti tapi pura-pura ngerti. Ngerti bilang mengerti, tidak bilang tidak, apa adanya. Itu yang Tuhan sangat inginkan. Ya, kalau kita betul-betul percaya seperti yang Yesus maksudkan, bukan seperti yang kita maksudkan, Tuhan akan memberikan satu hal yang luar biasa. Apa? Ada tanda-tanda orang percaya.
Yuk kita buka Markus pasal yang ke-16 supaya kita ini bisa diingatkan kembali. Mungkin kita udah sering baca ayat ini, tetapi biarlah. Markus 16 ayat 17. Kalau kita percaya seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, akan muncul hal ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. 1. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 3. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. 4. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan. Ini tanda-tanda yang luar biasa, yang bukan berbeda dengan tanda-tanda mujizat-mujizat, karunia-karunia roh. Setiap orang yang percaya seperti ukuran Yesus, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kita tahu kuasa dalam nama Yesus, setan-setan yang mengganggu kita akan pergi. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kata-kata kita yang keluar dari mulut, lidah, bibir kita akan berubah karena kita sudah percaya. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Apa maksudnya? Kita jadi pawang. Maaf. Orang di dunia, ular itu bukan binatang ular ya. Ular itu kan simbol dari iblis. Kita bukannya memegang, kalau orang percaya itu di Yesus katakan akan memegang ular. Tapi kalau orang yang tidak percaya, lawan memegang ular apa? Dibelit ular. Terjerat oleh ular, oleh iblis. Kita semua perlu uang, betul nggak? Tetapi Tuhan tidak suka kalau kita cinta uang. Kita harus memegang uang. Jangan dibelit oleh uang. Paham? Mereka akan memegang ular, bukan dibelit ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka karena ada penyertaan Tuhan. Yang keempat, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan, ingat ya, di sini bukan mujizat penyembuhan. Meletakkan tangan atas orang sakit. Kalau mujizat itu kita menumpangkan tangan atas orang sakit. Meletakkan tangan itu artinya kita turun tangan saat ada orang sakit. Mungkin kita memelihara, mungkin kita membawa ke dokter, mungkin kita merawat, mungkin. Ini aja kita peduli. Itu yang Tuhan mau. Bukan iamaton dalam arti mujizat dalam nama Yesus sembuh. Itu lain lagi. Meletakkan tangan. Kita ikut campur tangan sama orang-orang yang susah. Itu tanda orang yang percaya. Satu ayat lagi. Ya bukan satu ayat tapi beberapa ayat. Ada janji Tuhan untuk orang yang mau percaya. Percaya seperti yang Yesus maksud. Bukan percaya-percayaan. Yuk kita buka Yohanes 14 sebagai ayat penutup. Yohanes pasal yang ke-14. Mau nggak janji Tuhan ini dinyatakan pada hidup kita? Kita baca ayat 11 sampai ayat 14. Ya, ini percaya menurut Yesus, bukan percaya menurut anggapan kita. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus.
Apa ya mungkin? Setidak-tidaknya Yesus sudah membuktikan dalam kehidupannya. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan. Yesus sudah membuktikan pekerjaan-pekerjaan ini selama di dunia. Dia di dunia kurang lebih 33 tahun lebih. Sepertiga abad. Tetapi yang efektif, betul-betul kelihatan tertulis cuma sekitar 3 tahun lebih. Apa yang dia lakukan selama 3 tahun itu? Menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang, berjalan di atas air, meredakan badai, dan yang lebih hebat lagi, menebus dosa, membayar lunas hutang dosa kita. Itu pekerjaan Yesus. Nggak percaya kalau dia itu juru selamat. Bukan cuma itu janjinya. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus menjanjikan kalau kita betul-betul percaya, kita akan melakukan hal yang dia lakukan. Karena apa? Karena aku pergi kepada Bapa. Artinya apa? Yesus pergi ke Bapa itu ngapain? Untuk memenuhi janjinya nanti akan datang lagi. Nah, selama menunggu Yesus datang lagi, kitalah yang mewakili Tuhan. Kitalah saksi-saksinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita dengan kuasa. Lukas 24 ayat 49 jelas sekali. Kita pasti akan diperlengkapi. Selagi Yesus pergi kepada Bapa. Sampai nanti Yesus datang kembali kedua kalinya. Ayat berikutnya coba tolong perhatikan. Siapa yang gak mau janji ini? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Kita minta apa saja. Asal untuk kemuliaan Bapa. Yesus pasti akan memberi. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Ayo kita koreksi diri kita. Aku sudah percaya. Kayak murid-murid yang lain tidak. Kalau masih ragu, masih bimbang, jujur di hadapan Tuhan. Bohong sama Tuhan percuma. Tuhan tahu isi hati kita. Ayo kita datang pada Tuhan apa adanya. Tanda-tanda orang percaya akan muncul dalam kehidupan kita. Apa yang disediakan Tuhan bagi kita? Yang tidak dilihat mata. Yang tidak terdengar telinga. Dan yang tidak timbul di hati. Minta apa saja pasti akan diberi. Ini janji untuk orang yang percaya. Jujur aja sekarang, kita sudah percaya? Harus percaya. Mungkin belum seperti yang Yesus maksudkan. Ayo kita minta. Sementara itu ayo kita bersikap seperti Thomas. Ayo kita bersikap seperti Marta. Memang kita memilih yang terbaik seperti Maria. Tapi kita harus mau ada kemajuan, ada pertumbuhan terus. Kalau mau, mari kita taati semua perintah Tuhan. Termasuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu maksudnya apa sih? Kita disuruh mengenang. Mengisi pikiran kita dengan pengorbanan Yesus. Tubuh yang tercapik-capik. Darah yang dicurahkan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di sorga, terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah sama-sama kami pelajari. Kami percaya Bapak, firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Engkau membuktikan dalam pikiran-Mu
di dalam kata-katamu, di dalam perbuatanmu, semuanya ajaib. Dan Engkau menghendaki kami semua percaya. Engkau telah menebus dosa kami. Engkau telah mati di atas kayu salib. Tubuhmu tercabik-cabik. Darahmu dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Kami imani semua itu. Dan kami saat ini, Tuhan Yesus, masih ada di dalam dunia. Kami masih banyak menghadapi persoalan, permasalahan. Sedangkan Engkau pergi kepada Bapa untuk menyediakan segala sesuatu bagi kami. Dan saatnya akan datang, Engkau akan datang kembali kedua kali. Dan sebelum Engkau datang kedua kali, Engkau memberikan perintah kepada kami suatu amanat agung, di mana kami harus pergi memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, menjadi saksimu, mengajar pada semua orang, melakukan seperti yang Engkau perintahkan, dengan satu jaminan bahwa Engkau menyertai kami. Dengan penyertaan-Mu itulah Tuhan Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tanda-tanda ajaib akan dinyatakan, dan apa saja yang kami minta di dalam nama Yesus, kami percaya semua itu akan terjadi. Karena itu janji-Mu, janji yang tidak pernah diingkari, janji yang pasti akan ditepati. Syaratnya hanyalah kami harus percaya. Bukan percaya menurut kami, tapi percaya menurut ukuran-Mu. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Perkenankanlah Bapak, kami melakukan perintah-Mu saat ini dan seterusnya. Dan saat ini kami mau mengadakan perjamuan kudus seperti yang Kau kehendaki. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memerintahkan sesuatu, pasti ada gunanya. Saat ini ada di hadapan kami Tuhan, ada roti dan anggur biasa. Mari Bapak di sorga, kami mohon Engkau mengurapi roti dan minuman ini, supaya dibubui oleh kuasa dari tubuh-Mu dan kuasa daripada darah-Mu. Dan kami percaya, saat kami mengisi pikiran kami, hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan semua apa yang Kau lakukan, kami percaya Roh Kudus tinggal di dalam kami. Dan kami akan menerima kuasa, dapat menghadapi semua persoalan di dalam dunia ini. Dan kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang lain, karena kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kan perjamuan kudus seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita percaya apa yang Yesus perintahkan pasti berguna. Yesus ingin kita ini mengenang saat-saat utama di dalam kehidupan, yaitu saat Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya. Mari kita satukan hati. Kita angkat roti di tangan kita. Ini roti biasa, saudara. Tapi Yesus memerintahkannya supaya Bapa membubuhkan kuasa tubuh Yesus atasnya. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kita ucapkan syukur atas semua yang Tuhan telah berikan. Ada banyak yang bisa kita syukuri. Dan sesudah itu ia memecah-mecahkan. Kita pecahkan roti di tangan kita sambil mengenang saat tubuh Yesus terpecah-pecah, tercabik untuk kita. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atau kenangan akan aku. Mari kita kenang saat tubuh Yesus terpecah. Ingat saudara, seharusnya tubuh kita lah yang dipecahkan. Tapi Yesus telah menggantikannya kepada kita. Bapak, bubuhkan kuasa tubuh Yesus atas roti ini. Dan kami akan memakannya. Kami imani, kami percaya. Ini adalah simbol dari tubuh Yesus yang terpecah. Di dalam nama Yesus kita makan roti yang terpecah.
yang telah dibubui oleh kuasa darah, kuasa tubuh Yesus. Kita makan sambil mengenang saat tubuh Yesus terpecah. Kemudian kita angkat cawan berisi minuman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yesus akan datang kembali. Selama ini kita berfungsi, mari kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Bapak di sorga, bubuhkan kuasa darah Yesus atas minuman ini. Kami akan meminumnya di dalam nama Yesus. Dan kuasa darah Yesus akan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami berfungsi sampai Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kami. Untuk memulihkan secara tuntas kesemuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, minuman yang telah dibubuhi oleh kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus kita minum. Masing-masing berdoa terlebih dahulu. Masing-masing pribadi bertemu dengan Yesus. Kita berdoa, kita memohon. Masing-masing punya persoalan. Hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Bukan hanya sekedar kehidupan yang kekal, tetapi kehidupan yang ada di dalam dunia ini juga. Apapun persoalan kita, kita bawa pada Yesus. Dan percayalah, semua akan diselesaikan. Karena ada janji Yesus. Apa yang kita minta di dalam namanya, kalau kita percaya, Yesus akan melakukannya. Berdoa, masing-masing berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak di sorga, Engkau dengar doa anak-anak-Mu. Kami mencoba untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami juga mau belajar Tuhan, untuk bisa melihat hal-hal yang positif dari semua kisah di dalam Alkitab. Termasuk dari Thomas dan juga dari Marta. Yang mungkin seringkali kami anggap negatif. Karena kami melihat selumbar di mata saudara kami. Sementara balok di dalam mata kami sendiri, kami tidak mengetahuinya. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami ingin jujur, gentle, apa adanya. Tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak usah gengsi-gengsian. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami melakukan semua perintah-Mu, Engkau berkenan kepada kami. Penyertaan-Mu, urapan-Mu ada pada setiap kami. Mari Bapak di sorga, tolonglah kami. Kami masih tinggal di dunia. Kami masih banyak menghadapi ketentuan-ketentuan dunia. Kami masih banyak menghadapi persoalan-persoalan dunia. Dunia yang terkutuk karena dosa. Membuat kehidupan sangat susah. Tapi kami percaya, dosa dan kesalahan kami telah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menolong kami di dalam kehidupan kami. Sehingga kami diberi kekuatan, diberikan apapun yang kami perlukan. Supaya kami dapat berfungsi sebagai saksi-Mu. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Mari Bapak di sorga, tolonglah kami. Supaya kami betul-betul menjadi orang percaya sesuai dengan ukuran-Mu. Tolonglah kami memiliki tanda-tanda orang percaya. Kuasa-kuasa kegelapan tidak ada yang dapat mengganggu kami. Kami akan usir di dalam nama Yesus lenyap dari kehidupan kami. Dan kami juga mau Tuhan, mulut lidah bibir kami yang mungkin selama ini kami gunakan untuk mengatakan yang tidak baik. Tetapi mulai saat ini kami ingin mengeluarkan kata-kata yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami Bapa, supaya kami bisa memegang ular. Bukan dibelit oleh ular. Karena ular di dalam dunia ini sangat berbahaya bagi kami. Dan kami percaya. Kami belajar peduli dengan meletakkan tangan atas orang-orang sakit. Atas orang-orang susah.
dan orang itu akan disembuhkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menjadi orang percaya. Dan sekarang Tuhan kami akan sudahi ibadah kami ini. Mari Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati kami. Angkat kedua belah tanganmu saudara. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak tersentuh jauh di tempat yang tinggi. Tapi ternyata juga ada di tempat yang rendah hati dan remuk. Dan untuk itu Tuhan kami percaya. Di dalam nama Yesus yang telah menyata jadi manusia, Allah Bapa itu begitu dinyatakan senyata-nyatanya. Dan oleh pimpinan pertolongan dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, yang memperlengkapi dengan kuasa, kami akan melakukan semua aktivitas kami. Dan kami pasti berhasil. Dan keberhasilan kami ini adalah untuk mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.